Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang jarang dibahas, tapi punya kinerja yang spektakuler. Labanya tumbuh, dividen rutin, dan harganya terus naik. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham KEEN atau PT Kencana Energi Lestari. Ini merupakan salah satu permintaan dari subscriber Baca Saham. Nah, sekilas teman-teman lihat di sini bahwa saham KEN dimiliki oleh dua pemegang saham yang mendominasi, yaitu PT Paramita sebanyak 30% dan TEPCO sebanyak 25%. Sedangkan saham di masyarakat adalah sekitar 16,8% saja. Kita lihat sekarang untuk lokasi proyek yang mana ternyata mayoritas berada di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Teman-teman bisa lihat di sini untuk detailnya. Dan saat video ini dibuat, proyek terbesar ada di PLTA Air Putih dengan skala 21 MW. Sekarang kita lihat bahwa ternyata di masa depan mungkin saja proyek PLTA di Sulawesi akan menjadi proyek terbesar yang dimiliki oleh perusahaan ini. Bisa teman-teman lihat di sini untuk detailnya yang mana merupakan future project perusahaan KEEN. Nah, tapi untuk balik modal dalam investasi mereka mungkin membutuhkan waktu sekitar 7 tahunan. Itu merupakan salah satu pertanyaan pada saat dilakukannya public expose. Itu berarti hal ini akan berdampak kepada cash flow maupun kinerja perusahaan setidaknya dalam waktu sekitar 7 tahun. Nah, kita lihat sekarang untuk ringkasan kinerjanya. Dalam 3 tahun terakhir, pendapatan konsisten bertumbuh. Itu teman-teman bisa lihat sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Tapi sayangnya, untuk total laba tahun berjalan, sempat terjadi penurunan pada tahun 2021. Tapi di tahun 2022, kinerja laba saham ini mengalami peningkatan yang luar biasa, bahkan hampir mencapai 100%. Sayangnya likuiditas saham ini tidak terlalu bagus dengan rasio DER yang 93%. Artinya total hutang mereka hampir setara dengan total modalnya. Dan saldo kas perusahaan ini bisa dikatakan sangat kecil jika dibandingkan dengan total liabilitas yang perusahaan ini miliki. Meskipun mayoritas hutangnya akan jatuh tempo dalam waktu di atas 1 tahun. Nah, menariknya perusahaan ini punya cadangan ekuitas yang cukup banyak. Itu teman-teman bisa lihat dari komposisi ekuitas yang mereka miliki. Ekuitasinya juga naik dari 153 menjadi 161, yang mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan. Artinya, perusahaan ini masih punya cadangan ekuitas yang cukup banyak. Nah, kinerja sampai dengan Q2 tahun 2023 juga mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2022. Bisa teman-teman lihat di sini pendapatan perusahaan mengalami peningkatan, begitu juga dengan beban langsungnya. Sehingga jika dilihat laba usaha perusahaan ini masih bisa tumbuh meskipun tumbuhnya tidak terlalu signifikan. Nah, menariknya teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada laba selisih kurs di tahun 2023 ini. Dan hal itu lebih baik dibandingkan tahun 2022 yang mana mengalami kerugian selisih kurs. Hal itu akan berdampak kepada pencapaian laba bersih perusahaan, di mana selain dari pertumbuhan pendapatan, berkurangnya rugi selisih kurs juga berdampak kepada peningkatan laba. Laba perusahaan naik dari 6,8 menjadi 9,5 di Q2 tahun 2023. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ternyata perusahaan ini juga cukup bergantung kepada kebijakan pemerintah. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena pada saat public expose ada pertanyaan seperti ini. Mohon info untuk tahun 2023 dan 2024. Apakah ada proyek baru yang akan dimulai? Nah, tanggapan manajemen bisa teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Dan intinya, semuanya bergantung kepada konsesi pemerintah dan perjanjian jual beli listrik, di mana tanpa perjanjian tersebut, KEN tidak dapat memulai konstruksi proyek. Itu artinya ada beberapa aktivitas operasional perusahaan yang bergantung kepada kebijakan pemerintah. Nah, kinerja di tahun 2023 juga masih sesuai dengan target yang dibuat. Itu teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini, di mana pendapatan dan laba KEN tahun 2023 masih sesuai target. Untuk detailnya bisa teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Sekarang kita lihat tentang kinerja dalam beberapa tahun terakhir.
perusahaan memperlihatkan kenaikan kinerja yang baik dalam beberapa tahun terakhir ini. Selain itu, mereka juga rutin bagi dividen setiap tahun setidaknya sejak tahun 2019. Untuk detailnya, teman-teman bisa lihat pada tampilan berikut ini. Menariknya, EPS perusahaan di tahun 2020 hingga 2023 diproyeksikan terus mengalami peningkatan setiap tahun, meskipun sempat terjadi sedikit penurunan di tahun 2021. Sayangnya dividen yield yang ditawarkan sangat kecil dengan angka sekitar 0,7% saja. Dan valuasi saham ini juga tidak bisa dikatakan murah karena PBV-nya sudah 1,3 kali. Apalagi kamu harus pertimbangkan rasio DER yang sudah cukup tinggi dan tentunya berpengaruh terhadap resiko likuiditasnya. Karena saldo kasnya juga sangat kecil jika dibandingkan dengan total hutangnya. Nah, untuk kinerja harga saham di tahun 2023 sudah naik signifikan. Begitu juga dalam 3 tahun terakhir sejak IPO. Jadi Ken ini merupakan perusahaan yang belum terlalu senior di Bursa Efek Indonesia. Sehingga teman-teman bisa lihat di sini, kinerja terupdate-nya adalah kinerja 3 tahun terakhir saja. Nah, secara historical PBV, saham ini juga diperdagangkan di atas rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Itu teman-teman bisa lihat di sini dengan angka 1,3 kali, yang mana mereka hanya punya rata-rata PBV 0,86 kali saja. Dan tentunya hal ini juga cukup memiliki resiko yang besar. Nah, demikianlah pembahasan singkat saham Ken. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Yang kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.